Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa membawa makan. Perkenalkan saya Fahma dari MA Al-Islam Joresan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai, hafidhakumullah. Sosial media adalah dunia penuh citra. Sesuatu yang buruk bisa dicitrakan menjadi baik. Dan sesuatu yang baik bisa dicitrakan menjadi buruk. Contoh, seseorang dapat terlihat soleh, soleha, alim, dan bersahaja ketika postingannya mengandung tentang hikmah agama. Padahal dia tidak tahu sanad keilmuannya dan hanya asal posting-posting saja. Betul apa betul? Apa yang ada di dalam sosial media bisa jadi jauh dari kenyataannya. Bahkan ketika di dunia nyata bisa saja bermaksiat pada Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair menjelaskan sebuah dosa besar ketika dilakukan oleh seseorang yang menampakkan kesolehannya padahal dia menerjang larangan Allah ketika dia sendiri. Na'udzubillahi min. Sahabat dai, hafidhakumullah. Seperti yang kita lihat bahwa Indonesia merupakan negara yang maju dengan teknologinya. Tapi jangan sampai kemajuan ini yang justru membawa kita ke dalam dampak buruknya. Zaman media sosial sering disebut dengan zaman post-truth, di mana kebohongan-kebohongan dianggap sebagai kebenaran karena saking banyaknya yang menyampaikan. Mereka merasa bebas dalam menyampaikan sesuatu sehingga sering disebut netizen maha benar. Dulu ya Dewan Juri, kalau ada 4 ibu-ibu ngobrol depan warung, yang 1 salah ngomong, yang 3 yang dengar. Tapi di zaman teknologi seperti saat ini, hanya dengan sekali klik, berita sudah tersebar ke seluruh provinsi. Betul? Maka dari itu, ketika akan menyampaikan sesuatu, pastikan terbukti kebenarannya. Karena zaman sekarang manusia berbicara tidak hanya menggunakan mulut, tetapi juga bisa menggunakan jari yang justru lebih tajam daripada mulut. Sahabat dai, hafidhakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagikan perkataan ke dalam 4 macam. Yang pertama, perkataan buruk. Yang kedua, perkataan yang mengandung manfaat dan keburukan. Hanya saja keburukannya lebih banyak. Yang ketiga, perkataan yang tidak mengandung manfaat dan keburukan. Kita harus menjauhi ketiga perkataan tersebut karena tidak ada gunanya dan hanya akan buang-buang waktu saja. Dan yang keempat, perkataan yang mengandung manfaat dan keburukan. Haruslah kita senantiasa berbicara yang baik dan bermanfaat karena perkataan baik merupakan sebagian dari keimanan. Sahabat dai, hafidhakumullah. Dalam Al-Quran ditemukan beberapa kata kunci tentang komunikasi negatif. Kata kunci ini pada saat yang bersamaan juga mengisyaratkan kepada kita untuk berhati-hati, mawas diri, dan cerdas literasi tentang media sosial. Ada 4 tuntunan Al-Quran yang harus senantiasa kita jauhi agar dapat terhindar dari dampak buruk media sosial. Yang pertama, qaul zur, perkataan buruk atau kesaksian palsu. Yang kedua, tajassus, dalam arti lain ghibah. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Dan yang keempat, sukhriyah, mengolok-olok bahkan merendahkan orang lain. Sahabat dai, hafidhakumullah. Lantas,
Dengan hal apa sebagai pemuda agar kita dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera ke depannya? Sebagai jawabnya, yang pertama, seorang pemuda haruslah bertakwa pada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Lalu kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Sebagai tafsiran, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah meneguhkan hati mereka untuk senantiasa bertakwa pada Allah Ta'ala. Dan menguatkan hati mereka untuk dapat berbicara yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Yang kedua, seorang pemuda haruslah memiliki ilmu yang banyak. Mereka harus berguru kemanapun dan kepada siapapun. Tapi ingat, haruslah seimbang antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Albert Einstein pernah berkata, ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu pengetahuan agama itu buta. Dan ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum itu berbahaya. Jadi sahabat dai, sebagai pemuda yang merupakan penerus bangsa, diharapkan kita memiliki kedua kata kunci tersebut agar kita dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Amin. Lebih maju. Amin. Lebih sejahtera ke depannya. Amin ya Rabbal. Ikan cuyu makan cuyu. Salah. Ikan hiu makan cuyu. I love you and see you. Uki iku, oke. Sekali lagi, uki iku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.